Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Astia Samalehu akan berbicara mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan mengenai persoalan Islam, sains, dan perempuan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Dalam hal ini terdapat beberapa penyebabnya. Yang pertama, dari segi sumber sejarah. Banyak catatan sejarah ditulis oleh pria atau kelompok dominan laki-laki, sehingga perspektif mereka lebih dominan. Perempuan yang berperan di ranah publik seringkali tidak tercatat karena dianggap tidak relevan atau di luar peran tradisional dalam narasi resmi. Penyebab kedua bisa berasal dari norma sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan dibatasi pada ranah domestik, mengurus rumah tangga, keluarga, dan komunitas kecil. Aktivitas di ranah publik seperti militer, politik, perdagangan besar dianggap terlalu maskulin, sehingga kontribusi perempuan diabaikan atau dianggap minor. Ketiga, sistem kekuasaan dan struktur patriarki. Patriarki ini menempatkan laki-laki di posisi formal kekuasaan dan legitimasi, sementara perempuan sering berperan di belakang layar. Peran perempuan yang strategis, misalnya sebagai penasihat, penggerak sosial, atau pemimpin informal, sering dianggap tidak signifikan secara resmi. Dan yang terakhir bisa berasal dari persepsi nilai historis. Sejarah tradisional menilai besar berdasarkan kekuasaan formal, peperangan, atau politik. Kontribusi perempuan yang lebih terlihat di pendidikan, kesehatan, ekonomi rumah tangga, atau gerakan sosial sering dipandang kurang monumental oleh sejarawan klasik. Jadi intinya, perempuan itu sering berkontribusi secara signifikan, tapi sejarah yang kita baca dibentuk oleh bias sosial, budaya, dan politik yang membuat peran mereka itu tampak kecil ataupun tidak terlihat. Tentu terdapat beberapa cara agar perempuan ini bisa bersaing secara sehat dengan kaum pria di ranah publik. Pertama, kunci utamanya ya, tentu saja pendidikan dan keterampilan. Pendidikan itu merupakan fondasi. Semakin kuat pengetahuan dan keterampilan, semakin percaya diri perempuan untuk terjun ke ranah publik. Bidang sains, teknologi, politik, bisnis, atau apapun itu bisa dijangkau kalau perempuan ini punya akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kemudian keterampilan tambahan seperti kepemimpinan, negosiasi, maupun public speaking tentunya juga sangat penting. Kedua, mentor dan jejaring. Perempuan yang punya mentor, mentornya ini baik itu laki-laki maupun perempuan, lebih cepat memahami aturan main di ranah publik. Jejaring atau networking ini membantu peluang kerja, proyek, ataupun kolaborasi. Contohnya dengan mengikuti komunitas profesional, organisasi ilmiah, ataupun kelompok advokasi perempuan. Yang ketiga, percaya diri dan mematahkan stereotip. Banyak perempuan menahan diri karena takut tidak cocok atau takut dikritik. Penting untuk percaya diri bahwa kemampuan itu bukan soal gender. Kadang perlu menegaskan diri dengan lembut tapi tegas, misal dalam rapat, presentasi, atau saat negosiasi. Dan yang terakhir, tentu saja dukungan sosial dan lingkungan. Dukungan keluarga, teman, dan komunitas itu sangat membantu. Lingkungan yang menghargai kontribusi perempuan membuat mereka lebih leluasa bersaing di ranah publik. Jadi intinya, bersaing itu soal pengetahuan, jaringan, kepercayaan diri, dukungan, dan rekam jejak. Perempuan bisa unggul kalau mereka itu punya kesempatan, lingkungan mendukung, dan percaya diri untuk menunjukkan kemampuan mereka. Perempuan di era sekarang justru punya peluang yang jauh lebih luas dibanding masa lalu, termasuk di bidang sains. Banyak perempuan sekarang jadi peneliti, insinyur, dokter, dan ilmuwan hebat yang hasil karyanya punya dampak global. Tantangannya tentu masih ada, kadang stereotip gender atau hambatan struktural, tapi sekarang ada banyak dukungan, beasiswa, dan gerakan untuk mendorong perempuan masuk ke dalam ranah sains. Yang menarik, perempuan itu sering membawa perspektif unik, misalnya dalam riset sosial, bioteknologi, kesehatan, ataupun teknologi baru, karena pengalaman hidup mereka yang berbeda. Kalau soal kesetaraan, dalam Al-Quran itu ada ayat yang cukup jelas menerangkan mengenai kesetaraan gender ini.
Salah satunya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberi mereka rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan bisa sama-sama aktif dalam kebaikan dan tanggung jawab sosial. Jadi, sains, pendidikan, politik, atau apapun yang bermanfaat bagi manusia, perempuan punya hak dan peran yang setara untuk terlibat. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.